Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Berbuka puasa dengan menu khas Timur Tengah dapat menjadi pilihan selama bulan Ramadan. Salah satunya di Emados yang menyajikan menu khas Palestina. Menurut Ratif Store, manajer Emados menyediakan nasi mandi khas Palestina dengan bumbu khasnya. Menu nasi mandi ini menjadi salah satu menu favorit yang banyak dicari oleh konsumen di Kota Walang. Teman-teman di Indonesia berawal dari nama Emad, berasal foundernya memang Emad Al-Hamad. Jadi kata-kata itu berasal dari itu. Terus bisa dijelaskan juga Pak menu apa yang dijual dan menu favorit atau bestseller dari tempat ini? Nah, untuk menu yang kita jual memang menu khas Palestina. Menu yang kita bestsellernya itu nasi mandi. Jadi ini banyak sekali pelanggan-pelanggan yang sangat tertarik untuk mencobanya. Ini bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, nasi mandi itu isinya apa sih Pak? Nah, nasi mandi itu memang nasi yang berasal dari Timur Tengah ya. Jadi itu ada dengan dikombinasi dengan bumbu-bumbu khas sana. Sehingga memang dibuat seperti dari Timur Tengah. Coffee Space menjadi salah satu tempat bersantai sambil menikmati beragam kopi dengan suasana yang berbeda. Menurut Erdian, owner and Coffee Space memiliki 3 area yang berbeda suasananya. Ada tema taman, tema Bali, dan nuansa Jawa yang hadir dalam ruang-ruang kafenya. Menurutnya, suasana ini dihadirkan dengan sengaja agar pengunjung dapat menikmati 3 suasana berbeda dalam satu area. Kita menyediakan tempat space untuk orang ngopi, dan di beberapa space berbeda ini meskipun benang merah temanya sama, tapi kita menyediakan konsep yang sedikit berbeda. Jadi yang di ruang induk utama itu lebih ke tropical Jawa, di sini lebih ke tropical Canggu Bali, di belakang lebih ke taman dengan beanbag dan payung. Ya, memang banyak tempat-tempat. Yes, banyak spot-spot space. Jadi namanya dari situ. Oke, jadi kopi kita ini pastinya ada yang black, ada yang white kan. Terus kopi kita ini untuk yang blend kita sendiri, kita ada blend full Arabica specialty grade. Itu yang kita gunakan untuk kopi seperti cappuccino, latte, piccolo, dan americano long black. Sedangkan untuk es kopi susuan kita juga punya blend Arabica robusta. Sedangkan untuk filter manual brew kita punya beans dari import maupun dari lokal. Seperti contohnya 2 ini adalah beans import kita dari Manhattan Roastery. Kita bikin sebagai cold brew. Bisnis properti merupakan bisnis yang tidak ada matinya karena kebutuhan yang terus ada sepanjang tahun. Namun bagaimana jika Anda tertarik untuk masuk dalam bisnis properti? Iwan Wibisono, pengajar mata kuliah properti di Departemen Arsitektur UB, menjelaskan bahwa memulai usaha properti saat ini tidak harus bermodalkan besar. Sekarang juga yang namanya pengusaha secara khusus mungkin pengembang properti itu sudah kita bisa mulai sejak dini ya, bahkan sejak mahasiswa pun bisa kita latih gitu ya. Yang penting kita tahu teorinya, kita banyak belajar mungkin dari senior-senior, orang-orang yang lebih berpengalaman. Dan yang kedua, jangan takut untuk berpraktek. Karena properti itu sangat luas, tidak hanya rumah, restoran, kafe, mall, dan lain sebagainya. Tapi itu tadi, properti itu adalah aset. Bagaimana aset itu bisa kita optimalkan
kita harus tahu dulu potensi asetnya apa, kita optimalkan seperti apa. Yang kecil-kecilan dulu aja sesuai dengan bidang masing-masing itu sangat bisa sekali. Yang penting harus bisa dilakukan dan kita harus sedikit bisa menganalisis pasar, menganalisis tren yang berkembang saat ini. Kemudian kita bisa segera mewujudkan itu dengan dengan sesuai kemampuan kita. Itu aja sih, kalau nggak dilakukan nggak akan bisa. Kita bisa melihat kalian punya aset apa yang sekiranya sekarang saya punya aset mungkin dari orang tua, membantu orang tua dulu. Orang tua saya punya rumah itu 2, yang satunya kok diem aja asetnya. Nah itu coba kita analisis, pasar itu Malang kota pendidikan, kota ini berarti rumah ini mau saya manfaatkan untuk bisnis properti kecil-kecilan apa ya yang sekiranya memenuhi kebutuhan pasar. Chicken Indonesia masuk dalam daftar Entrepreneur 30 Under 30 kategori Tech Enterprise versi majalah Forbes. Chicken merupakan startup yang mengembangkan aplikasi Smart Farm Microclimate Controller sebagai solusi untuk peternakan ayam agar lebih produktif dan efisien. Startup yang dirintis oleh 2 alumni Universitas Brawijaya ini telah berdampak pada peningkatan pendapatan bagi ratusan peternak unggas. Itu Indonesia tuh bisa dibilang ngenes banget gitu. Jadi saya ngeliat ada problem pertama di budidaya mereka yang kurang efisien, kedua di rantai pasok mereka tuh yang terlalu panjang. Karena 95% itu masih diakuisisi sama middleman, sehingga di sini ada ketidakpastian terkait supply dan demand gitu sih. Oke, mungkin saya cerita juga, alhamdulillah kemarin Chicken baru dapat funding sekitar $2,5 juta gitu ya. Mungkin kalau dirupiahin itu sekitar 35 miliar. Nah, mungkin yang saya akan bahas di sini adalah gimana caranya saya ini masih 22 tahun, terus juga belum lulus kuliah gitu ya. Tapi saya bisa dipercaya sama investor global dari Singapura, US gitu ya, untuk bisa ngerunning perusahaan yang bisa dibilang belum ada apa-apanya mungkin gitu, karena marketnya ini besar banget gitu. Tapi sebenarnya karena jawabannya adalah kita startup, jadi kita beda sama perusahaan konvensional gitu. Dan sebenarnya nggak ada yang salah soal perusahaan konvensional dan startup. Mungkin perusahaan konvensional dia fokus kepada profit, gimana cara dia bisa return, dia ekspansi gitu ya, dia dari cash dia akhirnya dibuka cabang gitu. Tapi kalau startup gimana caranya nilai perusahaan kalian bisa besar dan market share yang kalian punya tuh lebih besar. Jadi how to disrupt the market itu adalah startup gitu. Jadi 2 hal yang beda. Mungkin di hari ini saya bakal cerita banyak soal how to create the startup gitu ya. Dan gimana sih sebenarnya paradigma perusahaan startup nih untuk bisa growth gitu ya. Karena ini 2 hal yang beda gitu. Karena banyak mungkin mahasiswa di sini yang sebenarnya cuma tahu startup itu adalah perusahaan rintisan. Tapi sebenarnya startup itu bukan cuma perusahaan rintisan, tapi perusahaan yang didesain untuk bisa scalable. Untuk bisa scale up mungkin 1.000 kali dalam waktu 3 tahun gitu, 10.000 kali dalam waktu 5 tahun gitu ya. Untuk bisa jadi $1 billion company dalam waktu mungkin 6 tahun. Nah, ini yang mungkin akan menarik gitu. Jadi karena kita dapat funding, kita akhirnya masuk di list Forbes 30 Under 30. Jadi saya dan partner salah satu co-founder dari Chicken. Dari sini sebenarnya kita belum sukses gitu. Jadi dengan kita dapat dana puluhan miliar gitu ya, terus kita masuk Forbes itu kita belum sukses. Tapi di sini adalah titik awal kita untuk kita bisa growth gitu ya, untuk kita bisa scale up. Karena di sini mungkin listennya adalah gimana cara kita memasang paradigma kalau kita tuh selalu bodoh gitu, karena dunia tuh berubah, ilmu pengetahuan juga berubah, dan selain itu juga perusahaan itu juga berubah skemanya gitu. Yang awalnya mungkin dulu UMKM, terus sekarang ada startup yang bisa dibilang dia scale cepat gitu. Dan di sini akhirnya kita dipercaya sama investor untuk bisa running. Dan mungkin dulu kita modal Chicken tuh sebenarnya cuma sekitar 7 juta gitu untuk bikin badan hukum. Nah setelah itu kita bootstrapping, jadi modal dengkul aja, kita nyari duit dari kampus, mungkin dari PMW gitu ya. Itu mungkin orang-orang rektorat itu tahu kalau saya tiap tahun tuh ngajuin dana untuk bisa ngembangin usaha saya. Jadi semua kita coba, dari dana dari Kemenristek, dari
Kemenpora gitu ya, Kementerian Koperasi itu kita ambil semua uangnya gitu ya, kita masukin lomba dan akhirnya itu jadi modal utama kita. UKM Bela Diri Tarung Derajat Satuan Latihan UB aktif untuk melakukan latihan bersama satlak lain di Kota Malang untuk meningkatkan kualitas anggota. Sigit Purnomo, Ketua UKM Tarung Derajat UB mengatakan bahwa dalam organisasi Tarung Derajat dikenal istilah satuan latihan sebagai tempat latihan dalam tempat tertentu seperti di Universitas Brawijaya. Kurang lebih dalam dua minggu terakhir ini kita melakukan latihan intensif. Kita latihan hampir setiap hari, khususnya untuk minggu-minggu ini kita udah latihan setiap hari. Nah, berhubung di UB sendiri sebenarnya itu kan ada satlat, nah, tetapi satlatnya itu semenjak adanya pandemi kita tidak latihan, jadi latihan kita itu ikut ke satlat-satlat lain, misal di kampus STT, terus juga di Bintalda Malang. Jadi seperti itu. Selain itu juga kita ada latihan gabungan dengan satlat lain atau satuan latihan lain yang ada di Kota Malang, dan kita juga latihan bersama dengan pelatih utama Kota Malang, yaitu dengan Kang Dayat. Jadi seperti itu. Kita latihan tidak hanya lingkup UB saja, tapi kita juga latihan bareng sama teman-teman satlat yang lain. Seperti itu. Persentuhan budaya lokal dengan masjid menjadi satu hal yang tidak bisa dihindari. Menurut dosen arsitektur UB, Abraham Muhammad Rijal, pertemuan budaya setempat yang kemudian mempengaruhi bentuk masjid ditemukan di berbagai negara mulai dari Timur Tengah, Tiongkok hingga Nusantara. Menurutnya hal ini merupakan bentuk adaptasi dalam penyebaran agama Islam dari masa ke masa dan merupakan bentuk komunikasi agar bangunan masjid pada masa tersebut dapat masuk ke dalam wilayah setempat. Kalau kita melihat masjid itu dinamikanya sangat fluktuatif sekali dari dulu sampai sekarang. Tapi ada dua yang perlu kita pegang. Yang pertama, masjid itu sebagai identitas, itu nggak bisa lepas dari kebudayaan. Itu seperti contoh, misalkan ada beberapa pengaruh budaya itu nggak bisa lepas dari keberadaan masjid. Ya, contoh di Cina itu masjid pertama itu ada Masjid Xi'an, itu sangat erat sekali bentuknya sama bentuk pagoda. Ya, atau mungkin kita bergeser ke di Timur Tengah sendiri, itu ada Masjid Ibnu Tulun, ya, itu kalau nggak salah itu abad ke-8, itu memiliki ciri khas lokal arsitektur padang pasir sekali, sehingga ini menggambarkan bahwa budaya itu nggak bisa lepas dari keberadaan masjid. Kalau kita masuk ke Nusantara, di Indonesia, mungkin keberadaan masjid mulai dikenal sekitar abad 12, abad 13. Itu kalau kita melihat Masjid Sendang Dur di Lamongan, itu kita melihat ada beberapa ornamen-ornamen burung, ornamen Garuda, ornamen makhluk hidup, itu yang notabene tidak boleh dalam Islam, tapi di situ ada disematkan. Terus di Masjid Demak itu juga kita melihat ada bentukan semacam Meru di situ, ya, itu yang menunjukkan adanya pengaruh Hindu, itu yang tetap dipertahankan di situ, sehingga memang masjid tidak bisa lepas untuk ada proses akulturasi budaya di situ, yaitu yang menjadikan masjid itu menjadi salah satu identitas bagi masyarakat di sekitarnya. Karena kalau tidak ada proses asimilasi seperti itu, saya yakin pendekatan agama dalam hal ini, karena masjid itu sebagai institusi atau tempat beribadah, itu akan sangat sulit dilakukan karena pasti ada benturan-benturan. Pertemuan budaya lokal dengan Islam dalam arsitektur masjid menurut dosen arsitektur UB Abraham Muhammad Rijal sebagai bentuk bahwa Islam merupakan agama yang memiliki toleransi tinggi. Hal ini tercermin dari ragam bentuk bangunan masjid dalam masa awal penyebaran Islam yang bertemu dengan banyak ragam budaya dalam bangunannya.
agama Islam itu salah satu menggambarkan bahwa itu adalah salah satu agama yang toleran. Jadi dia bisa mengakomodir budaya, bisa mengakomodir tradisi yang ada di masyarakat sekitarnya. Jadi kayak misalkan ketika masuk di Jawa pun itu bukan tanpa konflik ya, itu banyak sekali konflik. Salah satu yang cukup menarik dilakukan oleh para ulama dulu dalam hal ini Wali Songo itu adalah ada pendekatan sinkretisme. Ada sinkretisme, penggabungan ada beberapa kepercayaan supaya mudah diterima. Sama kalau dalam arsitektur ada penerapan eklektisme, menggabungkan ada bentuk-bentuk yang dari sumber yang berbeda supaya bisa lebih mudah untuk diterima. Itu yang berperan dulu. Saat ini bentuk masjid dengan kubah menjadi bentuk umum dari masjid yang ada di masyarakat. Namun menurut dosen arsitektur UB Abraham Muhammad Rijal, model kubah sebagai bentuk baru juga mengalami beragam perkembangan. Ketika sekarang itu perkembangannya juga masih sama, masjid tetap sebagai identitas. Mulai munculnya kubah. Ya, kalau munculnya kubah itu kan sebenarnya kubah itu kan juga bukan ciri khas arsitektur Islam sebenarnya. Kubah itu pertama kali dipakai di kuil Pantheon di Roma. Terus dibawa ke Bizantium, di situ dikembangkan, ada beberapa bangunan bersejarah gereja itu pakai kubah, terus akhirnya sampai muncul teknik-teknik pengembangan kubah yang kita kenal sekarang itu pendentive, itu membuat kubah semakin besar. Nah itu terus sampai pertama kali kubah pendentive itu kalau nggak salah Masjid Biru Sulaimani di Turki itu kan dipakai. Nah itu kan pengaruh dari budaya lain, dari agama lain. Nah ketika ulama kita pergi haji pulang membawa oleh-oleh bentuk kubah nih, terus diterapkan di kita. Nah, sehingga itu akhirnya kubah menjadi bentuk baru masjid dan dikenal. Itu kan juga sama. Ada proses identitas baru yang disematkan, ada penyesuaian. Sehingga lambat laun sampai sekarang itu masjid sudah mengalami bentuk yang semakin fundamental kubahannya. Tapi ada satu ciri khas yang kita pegang dari keberadaan masjid yang dari dulu sampai sekarang. Yang pertama adalah kita selalu mengenal bahwa bentuk masjid itu denahnya persegi. Itu yang nggak bisa kita rubah. Sampai yang sekarang bentuknya berbeda sekalipun, itu denahnya masih tetap bentuk persegi, terutama yang denah utama. Terus kalaupun ada serambi, serambi selalu yang di sebelah timur atau di serambi depannya. Itu yang menjadi ciri khas yang tidak bisa digubah, meskipun bentuknya sudah berubah sampai yang sekarang. Jadi itu yang menggambarkan masjid menjadi semakin dinamis sekarang itu. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.